Dipaksa nikah bab 17. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Alvaro tak mempedulikan Dinda yang terjatuh lemas di depannya. Rasa kecewanya lebih besar. Dinda terus meneteskan air mata. Ia tidak bisa berkata lagi. Rasanya percuma menjelaskan jika pria di depannya lebih percaya dengan apa yang dilihat daripada penjelasannya. Dinda bangkit dan menatap Alvaro. Baiklah, jika itu sudah menjadi keputusan kakak, aku terima. Tapi satu hal yang perlu kakak ketahui. Aku tidak melakukan apapun dengan pria tadi. Hati ini hanya mencintai satu orang dan satu nama. Itu adalah kakak sendiri, orang yang berdiri di depanku. Aku tahu semua pengakuan cintaku ini sungguh terlambat dan percuma karena pernikahan kita sudah berakhir setelah kata talak terucap. Aku lega sekarang sudah mengungkapkan perasaanku sebenarnya. Terima kasih sudah memberi kebahagiaan meski sebentar, tapi aku bahagia. Terima kasih sudah membuatku mengetahui apa itu cinta pertama. Dan terima kasih sudah menancapkan luka begitu dalam di hati. Terima kasih semua hal yang kakak berikan, meski itu bahagia atau sebaliknya. Aku ucapkan terima kasih banyak. Ucap Dinda panjang lebar dengan tetesan mata tak henti jatuh setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dinda menatap Alvaro yang tidak sudi memandangnya. Bahkan melirik saja tidak. Ya, aku akui aku memang bocil, karena aku tidak ingat apa yang terjadi pada diriku sendiri. Sekarang aku tidak akan permasalahkan suatu saat ada yang memanggilku dengan kata bodoh atau sejenis sampah, karena aku memang pantas. Pantas mempertahankan pernikahan yang masih seumur jagung saja aku tidak bisa, bagaimana yang lain. Tapi aku bersyukur kakak telah menyadariku, sekali bocil akan tetap bocil, tidak akan ada yang bisa berubah. Sambung Dinda memandang Alvaro. Mungkin perkataannya panjang lebar ini hanya dianggap angin. Alvaro tak bergeming, mulutnya tertutup rapat. Aku pamit, semoga suatu saat kita bisa bertemu lagi. Aku berdoa agar kakak selalu bahagia. Assalamualaikum. Pamit. Dinda menarik koper beranjak pergi dari tempatnya. Hati Alvaro tersentuh mendengar semua perkataan Dinda. Ia bingung harus percaya atau tidak. Namun hatinya sedikit goyang dengan perkataan Dinda. Namun pikirannya dengan cepat membantah itu hanyalah pembelaan diri yang biasa dilakukan wanita jika ketahuan sama halnya dengan mantan kekasihnya dulu. Alvaro tidak ingin membuang waktu dengan memikirkan wanita yang sudah menghancurkan kepercayaan dengan mudah. Kini ia berpikir semua wanita di dunia sama, tidak ada yang tulus dan setia selain mamanya. Ia berjanji akan menutup rapat namanya cinta pada makhluk ciptaan Tuhan berjenis kelamin perempuan. Langkah kaki terus berjalan tanpa tahu arah tujuan. Di mana aku harus tinggal? Aku tak punya banyak uang untuk menyewa rumah. Apa aku harus kembali ke rumah papa? Pikir Dinda sedikit ragu, namun ia tidak ada pilihan lain selain ke rumah papa. 1 jam kemudian, Dinda tiba di depan rumah. Saat ingin beranjak masuk, ia langsung dicegah kedua wanita yang sangat membencinya. Mau kemana kamu? Tanya sinis Mama Rita menatap tajam pada Dinda. Mau masuk Ma. Jawab Dinda bingung melihat wajah kedua wanita di depannya ini terlihat tidak suka padanya. Siapa yang mengizinkanmu untuk masuk?
Sela Rima tidak kalah sinis dari mamanya. Dinda kaget kenapa mendadak Rima berubah seperti ini. Kemarin dia begitu baik, bahkan tadi sebelum kejadian yang menimpa mereka semua masih baik-baik saja. Kenapa mendadak seperti ini? Ia menjadi curiga dengan semua yang menimpa dirinya. Apa Rima selama ini hanya bersandiwara? Apa ini juga ulah kedua wanita di depannya? Dinda semakin yakin jika semua ini bukanlah kebetulan. Ia merasa aneh. Ini rumahku juga, kenapa harus ada izin untuk masuk? Jawab Dinda. Kini ia sedikit berubah. Dirinya bukanlah Dinda yang dulu mudah dihina dan banyak diam saat diperlakukan buruk oleh mereka seenaknya. Semenjak tinggal bersama Alvaro, ia lebih banyak bicara hingga ia terbiasa sampai sekarang. Mulutnya kini tidak terlalu kaku untuk membela diri. Kata siapa ini masih rumahmu? Ingat, setelah kau menikah ini bukan lagi rumahmu. Rumahmu di rumah suamimu, bukan di sini. Bantah Rima tidak terima perkataan Dinda. Kenapa bisa begitu? Dinda menatap bingung pada Rima terus melarang masuknya. Semua yang tidak bisa, akan menjadi bisa, jadi berpikir dulu sebelum menghadapi mama. Sekarang pergi dari sini, jangan pernah menunjukkan batang hidungmu kalau tidak ingin semua lebih hancur dari ini. Tegasnya mengancam. Dinda diam mematung. Dinda diam menyimak maksud ancamannya seperti mengarah pada kejadiannya hari ini. Baik jika itu mau mama, tapi satu hal yang perlu mama ingat. Aku pergi bukan karena takut ancaman mama, aku pergi untuk kembali. Ucap Dinda menekan setiap perkataannya, lalu berbalik menarik koper. Terserah, mama tidak takut. Balasnya meremehkan ancaman Dinda. Anak kampung gitu mana bisa membalas, menjelaskan pada suaminya saja tidak bisa, sekarang sok ancam kita. Timpa Rima meremehkan Dinda, ia sengaja mengencangkan suara agar didengar Dinda yang sudah melangkah pergi meninggalkan mereka. Dinda mendengar perkataan Rima barusan, tebakannya benar, ini ada campur tangan dari kedua wanita ular. Jika tidak, bagaimana dia mengetahui dirinya sedang bermasalah dengan Alvaro? Dinda berjanji akan membalas kedua wanita ular jika terbukti mereka adalah dalang hancurnya rumah tangga. Ia lelah terus diinjak seperti ini. Sudah cukup dulu, sekarang ia akan berubah menjadi Dinda yang kuat dan berani. Meski usianya masih 17 tahun, ia harus merelakan masa mudanya untuk kehidupan yang terus mengujinya. Jika aku harus dipaksa dewasa dengan usiaku sekarang, aku tidak permasalahkan. Tapi tidak dengan pembalasan, karena itu akan selalu ada. Karena kalian aku kehilangan kebahagiaanku, karena kalian hidupku hancur. Ucap Dinda terus berjalan. Dirinya berjanji akan mencari dan mengumpulkan bukti. Di sebuah ruangan kedua wanita tertawa bahagia, mereka bersulang merayakan keberhasilannya. Mama debis, aku tidak menyangka rencana mama sekali tendangan langsung gol. Kenapa tidak dari awal, kenapa baru sekarang? Jika sudah dari kemarin aku gak perlu sandiwara. Apa mama tahu aku sungguh jijik melakukan ini? Ucap Rima mengingat harus berpura-pura baik di depan Dinda. Namun sekarang ia merasakan cukup lega, semua sudah berakhir.
Bersandiwara sebenarnya bukan masalah besar baginya karena ia sering melakukan ini bahkan berpuluh tahun mengambil hati papa tirinya, hingga ia lebih disayang daripada Dinda.